Selamat menyaksikan videonya. Latar belakang konflik di Afrika. Konflik yang terjadi disebabkan oleh berbagai suku dan agama yang saling bergejolak di antara negara tersebut. Apalagi Afrika dulunya pernah dijajah Eropa, sehingga batasan wilayah di setiap negaranya merupakan hasil dari kolonialisme Eropa. Eropa menentukan garis perbatasan dengan menyesuaikan kepentingannya untuk menguasai sumber daya alam Afrika. Pembentukan ini dilakukan tanpa mempertimbangkan keberagaman etnis, agama, dan adat masyarakat di wilayah tersebut. Akibatnya, setelah masa penjajahan berakhir, perbatasan di negara Afrika masih sesuai yang ditentukan Eropa. Masalah perbatasan ini memicu terjadinya perang saudara antara ras, agama, dan etnis sampai sekarang ini. Selain itu, faktor lainnya yang memicu konflik Afrika adalah korupsi yang menghancurkan negara di dalamnya. Banyak sekali pejabat yang melakukan korupsi dengan menggalakkan dana untuk memperkaya diri. Belum lagi SDA yang tidak dikelola dengan baik selama bertahun-tahun semakin lama membangkitkan pemberontakan rakyat terhadap para pemimpin Afrika. Pemberontakan dan peperangan yang terus menyebabkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Meskipun penjajahan Eropa telah usai, tetapi masih meninggalkan konflik berkepanjangan di Afrika. Adapun berbagai contoh konflik Afrika yang menjadi pusat perhatian dunia adalah sebagai berikut ini. Konflik Kongo. Perang Kongo atau konflik Kongo berlangsung selama hampir 1 tahun, yaitu mulai tahun 1966 sampai 1997. Latar belakang konflik Kongo disebabkan oleh ketidaksesuaian masyarakat Kongo terhadap rezim Presiden Zaire, yaitu Mobutu Sese Seko. Selama masa pemerintahannya, Mobutu melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi merajalela. Sampai akhirnya muncul pasukan pemberontak yang mendapat bantuan dari negara asing seperti Rwanda dan Uganda. Pemimpin pemberontakan tersebut adalah Laurent Désiré Kabila dan berhasil menyingkirkan Mobutu. Setelah itu, Laurent menyatakan dirinya sebagai presiden dan mengubah Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo. Konflik Somalia. Sudah bukan rahasia umum bahwa Somalia disebut sebagai negara yang sangat berbahaya di dunia. Pasalnya, negara di Afrika ini telah mengalami perang antar saudara yang tak kunjung reda selama bertahun-tahun. Bentuk konflik Somalia ini yang cukup mengguncang terjadi sekitar pada tahun 1980 sampai dengan 1990. Pada saat itu, pasukan bersenjata yang merupakan pihak oposisi dari Presiden Muhammad Siad Barre mengusung beberapa pemberontakan. Kelompok pemberontakan ini yaitu Gerakan Nasional Somalia di Barat Laut, Front Demokratik Somalia di Timur Laut, dan Kongres Serikat Somalia di Selatan. Pada tahun 1991, kelompok oposisi bersenjata ini berhasil melengsarkan Siad Barre. Kedua, ada konflik Sudan. Penyebab perang Sudan bermula dari perjanjian Mesir di Sudan yang dibuat sejak abad ke-19 Masehi. Perjanjian tersebut menyebutkan bahwa rakyat Sudan berkulit hitam akan dijadikan budak oleh bangsa Arab. Secara tidak langsung memicu kesenjangan sosial antara kelompok kulit hitam Sudan dan masyarakat Arab saat transisi pemerintahan usai kemerdekaan. Pemilihan dalam Parlemen Republik Sudan berhasil dimenangkan oleh Sudan Utara. Pemerintah Sudan Utara selama berkuasa dikenal sangat diskriminatif terhadap rakyat Sudan Selatan. Kondisi ini menyebabkan munculnya gerakan perlawanan bersenjata di wilayah Sudan Selatan. Dan yang terakhir ada konflik Afrika Tengah. Konflik ini berlangsung sekitar tahun 2012 sampai 2013 antara pemberontak dan pemerintah Afrika Tengah. Latar belakang konflik Afrika Tengah berawal dengan ketidakpuasan rakyat dengan pemerintah, sehingga mengkudeta Presiden Francois Bozize. Kudeta yang terjadi pada tahun 2013 terhadap Presiden Francois Bozize ini termasuk kudeta yang paling koersif. Bahkan kudeta ini menimbulkan konflik bersenjata berkepanjangan dibandingkan konflik Afrika sebelumnya. Kudeta kekuasaan ini dilakukan oleh sebuah kelompok pemberontak yang bernama Koalisi Seleka. Pasukan ini adalah gabungan dari sejumlah kelompok yang berasal dari bagian utara dan timur Republik Afrika Selatan. Upaya penyelesaian konflik di Afrika. Satu, pendekatan dan
diplomasi dan mediasi. Peran Uni Afrika atau AU, organisasi regional ini memiliki mandat untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di benua Afrika melalui mediasi dan negosiasi. AU sering mengirim utusan khusus untuk membantu pihak-pihak yang bertikai mencari solusi damai. Peran negara-negara tetangga seringkali menjadi mediator konflik, seperti peran Kenya dalam mediasi konflik Sudan Selatan. Keterlibatan internasional, PBB, Uni Eropa, dan negara-negara besar seperti Amerika Serikat juga sering memfasilitasi dialog antar pihak yang bertikai. 2. Operasi perdamaian. Pasukan perdamaian PBB, misi penjaga perdamaian, sering dikirim ke wilayah konflik untuk menjaga gencatan senjata, melindungi warga sipil, dan mendukung proses rekonsiliasi. Contohnya adalah misi MONUSCO di Republik Demokratik Kongo. 3. Pembangunan institusi dan rekonsiliasi. Reformasi publik mendorong pembentukan pemerintah yang inklusif, transparan, dan demokratis untuk mengatasi ketidakpuasan politik. Komisi Rekonsiliasi. Pembentukan komisi seperti Truth dan Rekonsiliasi Komisi di Afrika Selatan bertujuan untuk mengungkap kebenaran dan menyembuhkan luka akibat konflik. Desentralisasi kekuasaan. Berikan otonomi lebih besar kepada daerah yang merasa terpinggirkan, seperti yang dilakukan di Sudan Selatan. 4. Pengelolaan sumber daya alam. Konflik yang berakar pada eksploitasi sumber daya alam diatasi melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaannya. 5. Pembangunan ekonomi dan sosial. 6. Peran organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal. Organisasi masyarakat sipil, pemimpin agama, dan komunitas lokal berperan dalam membangun perdamaian di tingkat akar rumput. Program pendidikan perdamaian, kampanye kesadaran, dan pemberdayaan perempuan menjadi langkah penting dalam menciptakan harmoni sosial. Yang ketujuh, menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan internasional. Pengadilan seperti International Criminal Court (ICC) menangani kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti yang terjadi di bidang hukum. Pengadilan khusus, beberapa negara membentuk pengadilan domestik untuk menghukum pelaku kekerasan seperti pengadilan khusus untuk Rwanda. Yang 8, pencegahan radikalisasi dan terorisme. Program deradikalisasi, pemerintah bekerja sama dengan organisasi internasional untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali mantan anggota kelompok teroris. Dan yang ke-9, meningkatkan kerjasama regional dan internasional. Peran organisasi regional, ECOWAS, SADC, dan IGAD bekerja untuk menyelesaikan konflik di wilayah masing-masing. Koordinasi global, kerjasama antar PBB, AU, dan organisasi internasional lainnya untuk menghindari tumpang tindih upaya perdamaian. Reaksi dunia internasional terhadap konflik di Afrika sangat beragam. Yang pertama, intervensi kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan organisasi internasional seperti PBB, Palang Merah Internasional, dan World Food Program memberikan bantuan makanan, obat-obatan, dan perlindungan kepada korban konflik. Refuge, negara-negara tetangga sering membuka perbatasan untuk menampung pengungsi dengan dukungan dari badan-badan internasional seperti UNHCR atau bisa kita bilang Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi. Yang kedua, misi perdamaian dan keamanan. Pasukan perdamaian PBB, Dewan Keamanan PBB mengirimkan misi perdamaian ke wilayah konflik di Afrika seperti MONUSCO di Republik Kongo, UNAMID di Darfur Sudan, MINUMAS di Mali. Pasukan ini bertugas untuk menjaga kegiatan senjata untuk melindungi warga sipil dan mendukung stabilitas politik. Operasi militer internasional dalam beberapa kasus negara-negara besar atau koalisi internasional mengirim pasukan militer untuk melawan kelompok teroris seperti Perancis dalam operasi Barkhane di wilayah Sahel untuk melawan kelompok ekstremis. Dukungan Amerika Serikat dalam memerangi kelompok Boko Haram di Nigeria. Yang ketiga, adanya dukungan diplomasi dan mediasi.
negosiasi perdamaian negara-negara besar, organisasi internasional dan regional memfasilitasi terwujudnya perdamaian seperti IGID di Sudan Selatan. Uni Afrika bekerjasama dengan PBB untuk mediasi di Ethiopia dan Somalia. Saksi-saksi diplomatik dunia internasional menerapkan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik seperti pembekuan aset, larangan perjalanan, dan embargo senjata. 4. Bantuan ekonomi dan pembangunan pasca konflik. Dukungan ekonomi negara-negara donor seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang memberikan dana bantuan untuk membangun kembali wilayah yang hancur. 5 yaitu pengadilan internasional dan keadilan global. Pengadilan kriminal internasional dunia ini menangkap dan mengadili tokoh-tokoh yang bertanggung jawab atas kejahatan perang genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Komisi Rekonsiliasi Dunia mendukung pembentukan komisi seperti Truth dan Reconciliation Commission untuk memulihkan harmoni sosial seperti di Afrika Selatan. Keenam yaitu tekanan politik dan advokasi. Kompani global, organisasi non-pemerintah seperti Amnesty International, Hukum Watch, dan Expand Minority. Pelanggaran hak asasi manusia di zona konflik Afrika dan menekankan pemerintah untuk bertindak. Embargo senjata. Dunia internasional sering berlaku embargo senjata untuk mengurangi eskalasi konflik seperti yang berlaku terhadap Sudan dan Republik Afrika Tengah. 7. Perlawanan terhadap terorisme dan ekstremisme. Koalisi global. Dunia internasional membentuk koalisi untuk melawan kelompok ekstremis di Afrika seperti Boko Haram, Al-Shabaab, dan ISIS Afrika Barat. Program deradikalisasi dan reintegrasi disponsori oleh organisasi internasional untuk membantu mantan militer kembali ke masyarakat. Peran Uni Afrika dan organisasi regional. Dunia internasional sering mendukung inisiatif Uni Afrika, AU, dan organisasi regional seperti ECOWAS dan Economic Community of West African States dalam menyelesaikan konflik melalui bantuan dana, pelatihan, dan logistik. Konflik di Afrika memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan, baik di individu, masyarakat, maupun negara secara keseluruhan. Berikut adalah dampak utama dari konflik di Afrika. Yang pertama, dampak kemanusiaan. Kematian dan luka-luka. Konflik bersenjata menyebabkan jutaan kematian, baik dari pertempuran langsung maupun akibat penyakit, kelaparan, dan kekurangan layanan kesehatan. Contoh, genosida di Rwanda 1994 menewaskan sekitar 800.000 orang dalam kurang waktu dari 100 hari. Pengungsian dan orang terlantar. Jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat konflik, menjadi pengungsi di negara lain maupun pengungsi internal. Contohnya, konflik di Sudan Selatan menyebabkan lebih dari 4 juta orang mengungsi. Pelanggaran hak asasi manusia. Konflik sering disertai dengan pelanggaran berat, termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan, perbudakan, dan penggunaan anak-anak sebagai tentara. Yang kedua, dampak sosial. Disintegrasi sosial. Konflik memperburuk ketegangan etnis, agama, dan sosial yang seringkali sulit dipulihkan bahkan setelah perang berakhir. Trauma psikologis. Korban perang termasuk anak-anak mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan akibat kekerasan dan hilangnya anggota keluarga. Hilangnya generasi produktif. Banyak anak muda terpaksa bergabung dengan kelompok bersenjata atau kehilangan kesempatan untuk bersekolah dan bekerja. Ketiga, dampak ekonomi.
Penghancuran infrastruktur. Perang merusak jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Memperlambat pembangunan ekonomi. Kemiskinan yang meluas. Konflik menghancurkan mata pencaharian seperti pertanian, perdagangan, dan industri sehingga masyarakat terjebak dalam kemiskinan. Kerugian sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam seperti minyak, berlian, dan emas seringkali digunakan untuk mendanai konflik daripada mendukung pembangunan. Yang keempat, dampak politik. Ketidakstabilan pemerintahan. Konflik sering menggulingkan pemerintahan yang sah, menciptakan kekosongan kekuasaan, atau memperkuat lazim otoriter. Contoh, perang saudara di Somalia yang menyebabkan bentuknya pemerintahan pusat sejak awal 1995. Korupsi dan kleptokrasi. Konflik sering memperburuk korupsi karena elit politik dan militer mengeksploitasi situasi untuk keuntungan pribadi. Erosi kepercayaan publik. Konflik menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan institusi negara.